Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Fathul Qarib. Masih di dalam pembahasan hay'ah-hay'ah yang ada di dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qawlu sami'allahu liman hamidahu hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu kafa wa ma'na sami'allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idzan tasaba qa'iman. Wa qaulu, dan hay'ah salat yang selanjutnya adalah perkataan Sami'allahu liman hamidah. Kapan perkataan tersebut diucapkan? Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, di ketika mengangkat si musalli akan kepalanya daripada ruku'. Jadi Sami'allahu liman hamidah itu diucapkan pada waktu pertama mengangkat kepala dari ruku' hingga kepada berdiri. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu. Dan jikalau ada orang yang berkata atau berkata oleh si musalli, apa yang dia katakan? Man hamidallaha sami'a lahu, bukan sami'allahu liman hamidah. Itu bagaimana? Maka kata musannif, kafa, niscaya memadai. Dalam arti walaupun lafaznya terbalik, yang namun maknanya di sini tetap sama. Jadi dalam kasus ini di sini tidak mengapa karena dia adalah sebagai sunnah hay'ah. Wa makna sami'allahu liman haminahu. Apa makna daripada sami'allahu liman hamidah? Taqabbalallahu minhu hamdahu wa jaza alaihi. Jadi maknanya telah menerima oleh Allah daripadanya seseorang akan pujiannya, wa jazahu alaihi, dan telah melampaui ianya Allah akan pujiannya seseorang di atasnya seseorang. Wa qaulul musalli, dan juga yang termasuk sunnah hay'ah, perkataan si musalli, Rabbana lakal hamdu. Kapan itu dikatakan? Izan tasaba qa'iman, apabila si musalli tersebut telah tegak dalam keadaan berdiri. Jadi tadi Sami'allahu liman hamidah diucapkan di ketika mengangkat kepala daripada ruku'. Kemudian begitu dia sudah tegak berdiri, maka diucapkan Rabbana lakal hamdu. Wat tasbihu fir ruku'i wa adnal kamali fi hadzal tasbih subhana rabbiyal azimi thalathan. Dan sunnah hay'ah selanjutnya mengucapkan tasbih di dalam ruku'. Dan bermula sekurang-kurang kesempurnaan pada ini tasbih. Jadi tasbih yang sekurang-kurang minimal sudah dikira sebagai sempurna. Tasbihnya adalah subhana rabbiyal azimi, diucapkan 3 kali. Wat tasbihu fis sujud, dan juga yang menjadi sunnah hay'ah tasbih yang ada di dalam sujud.
wa adnal kamali fihi, dan bermula sekurang-kurang kesempurnaan padanya tasbih dalam sujud tersebut, subhana rabbiyal a'la thalathan. Jadi minimal diucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu adalah tasbih sekurang-kurang sempurna di dalam sujud. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Dan bermula yang sempurna pada pengucapan tasbih ruku' dan tasbih sujud itu masyhur. Jadi lafaz yang sempurna sudah masyhur, sudah maklum pada kita, yaitu kalau di dalam ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi seperti demikian. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhizaini fil julusi litasyahudil awwali wal akhiri. Dan sunnah hay'ah selanjutnya adalah meletakkan 2 tangan di atas 2 paha pada atau di dalam duduknya bagi tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi sunnah hay'ah selanjutnya meletakkan 2 tangan, di mana diletakkan di atas 2 paha pada ketika melaksanakan tasyahud, duduk tasyahud awal dan juga duduk tasyahud akhir. Bagaimana posisi jari-jari tangan tersebut? Yabsutul yadal yusra bihaitsu tusamitu ru'usu asabi'iha ar-rukbata. Yang menghamparkan tangan kiri dengan sekira-kira sejajar ujung-ujung daripada jari jemarinya akan lutut. Jadi caranya atau posisi tangan kirinya itu dihamparkan. Yang ujung-ujung daripada jari jemari tangan kiri tersebut sejajar dengan lutut. Wa yaqbidul yadal yumna ay asabi'aha, dan menggenggam ia akan tangan kanan. Tangan kanan digenggam. Artinya jari jemarinya tangan kanan itu digenggam semua, illa kecuali yang tidak digenggam, al-musabbihata minal yumna, jari telunjuk yang ada daripada tangan yang kanan. Jadi tangan kanan jari jemarinya itu digenggam kecuali jari telunjuk. Fala yaqbiduha, maka jangan menggenggam ia si musalli akannya jari telunjuk sebelah kanan. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan. Karena bahwa sesungguhnya pekerjaan diisyarahkan ia si musalli dengannya jari telunjuk sebelah kanan hal keadaan mengangkat. Jari tersebut mengangkat laha bagi jari telunjuk tersebut pada ketika hal keadaannya seseorang itu yang bertasyahud atau bersaksi. Wazalika 'inda qaulihi, dan bermula demikian itu sebut di ketika perkataannya seseorang atau perkataannya si musalli illallah. Jadi dalam tasyahud ada kalimat illallah. Pada ketika mengucapkan kalimat illallah tersebut, disitulah jari telunjuk sebelah kanan tadi yang tidak digenggam diangkat sebagai isyarah. Wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakkan ia si musalli akannya jari telunjuk tersebut. Jadi cuman diangkat saja sebagai isyarah saksi. Tapi jangan digerak-gerakkan. Itu tidak dianjurkan. Sekarang apabila ada orang yang ternyata dia menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut, itu bagaimana? Maka oleh musannif melanjutkan sebagai jawaban tersebut, fa in harrakaha kuriha wala tabtulu salatuhu fil asah.
Maka jika menggerak-gerakkan ia akannya jari telunjuk, niscaya dimakruhkan. Ya, jadi hukumnya makruh. Dan tidak batallah salatnya si musalli berdasar di atas pendapat yang kuat. Jadi menurut pendapat yang ashah, pendapat yang kuat, seandainya ada orang yang ketika tasyahudnya jari telunjuknya itu digerak-gerakkan, itu berdasar pendapat yang kuat, salatnya tidak batal, namun hukum menggerak-gerakkan jari tersebut adalah makruh. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.